Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di dalam salah satu syair Arab dikatakan, al-ilmu yarfa'u baital la imadalah wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Ilmu itu akan mengangkat, akan meninggikan rumah yang tidak memiliki pondasi. Ilmu akan mengangkat rumah yang tidak memiliki tiang. Sedangkan kebodohan, sedangkan jahal akan merobohkan, akan meruntuhkan rumah yang penuh kemuliaan dan yang sangat terhormat. Dari syair Arab ini, kaum muslimin rahimakumullah, saya teringat kisah Qadhi Abu Yusuf, salah satu muridnya Abu Hanifah yang paling terkenal, dan bahkan beliaulah yang paling banyak menyebarkan dan mengajarkan fikih mazhab Hanafi setelah wafatnya guru beliau, yaitu Nu'man bin Thabit yang kita kenal dengan Abu Hanifah. Bagaimana kisah beliau? Ini adalah kisah antara Qadhi Abu Yusuf dengan gurunya beliau sendiri, yaitu Abu Hanifah rahimahumallah. Dulunya, sewaktu Abu Yusuf ini masih anak-anak, di saat dia masih kecil, sebenarnya dia berlatar belakang dari keluarga yang sangat miskin. Sedangkan bapaknya telah wafat dan dia hidup sebagai yatim, hidup bersama ibu dan saudara-saudaranya. Dan ibunya sendiri seorang yang tidak bisa baca tulis, dalam artian buta huruf. Maka karena keadaan hidup yang sangat susah, karena kemiskinan, maka Abu Yusuf yang masih cilik ini, yang masih bocah ini, disuruh oleh ibunya untuk belajar menjahit. Kemudian setelah lulus, setelah mampu menjahit pakaian, maka bekerjalah Abu Yusuf di salah satu pemilik tempat menjahit di salah satu pasar. Dan bekerjalah Abu Yusuf di sana setiap hari. Berangkat pagi, pulang sore, sebagaimana orang-orang di zaman kita sekarang yang bekerja dari pagi sampai sore. Abu Yusuf pun melakukan hal yang sama. Suatu hari, di suatu saat, ketika di pagi hari, di saat beliau ingin berangkat ke pasar, di tengah perjalanan, dia melihat banyak rombongan pemuda yang berduyun-duyun ke arah dan ke suatu tempat yang sama. Dia penasaran, apa yang terjadi di sana? Apa yang mereka lakukan? Akhirnya, dia pun ikut rombongan orang-orang yang mendatangi suatu masjid.
Ternyata di dalam masjid itu diadakan suatu majelis ilmu, diadakan suatu kajian yang diisi oleh Imam Abu Hanifah. Lalu duduklah Abu Yusuf yang masih kecil ini, yang masih anak-anak ini, ikut mendengarkan pengajian di majelis ilmu Abu Hanifah tersebut. Di hari pertama beliau tertarik dan beliau sangat suka dengan cara penyampaian Abu Hanifah dan bagaimana cara Abu Hanifah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Begitu selesai pengajian, Abu Yusuf pun kembali ke rumahnya, seolah-olah seperti kembali dari pasar. Keesokan harinya, seperti biasa di pagi hari, seperti biasa, beliau pun berangkatlah dari rumah, tetapi bukannya ke pasar untuk bekerja sebagai penjahit, tapi kembali lagi mendatangi majelis ilmunya Abu Hanifah. Begitulah berlanjut beberapa hari setelahnya. Kemudian Abu Hanifah pun melihat kecerdasan Abu Yusuf yang masih kecil ini. Abu Hanifah tertarik dan suka kepada Abu Yusuf. Tetapi setelah itu datanglah pemilik tempat menjahit yang di pasar, bosnya Abu Yusuf, ke rumahnya Abu Yusuf untuk menemui ibunya beliau dan menyampaikan kabar bahwa Abu Yusuf telah beberapa hari tidak masuk kerja, sudah sering bolos dalam bekerja. Beberapa hari terakhir ini, kata pemilik toko jahit tersebut. Ibunya Abu Yusuf sangat kaget mendengar dan mengetahui bahwa Abu Yusuf anaknya sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Padahal tiap hari seperti biasa di pagi hari selalu berangkat dari rumah. Lalu setelah hari itu, di hari berikutnya, maka begitu Abu Yusuf keluar rumah seperti biasanya, ternyata ibunya mengikuti beliau dari belakang. Dan alangkah kagetnya ibunya ketika mendapati Abu Yusuf memang tidaklah berangkat ke pasar, tapi berangkat ke majelisnya Abu Hanifah. Begitu duduk di majelisnya Abu Hanifah mendengarkan kajian ilmu yang dibahas di waktu itu, langsung ibunya Abu Yusuf mendatangi Abu Yusuf dan menarik keluar dan menyuruh untuk pergi bekerja ke pasar. Melihat itu, Abu Hanifah pun kaget dan bertanya, "Kenapa engkau melarang dia untuk belajar? Kenapa engkau tidak mengizinkan dia menuntut ilmu di majelis ilmuku ini?" kata Abu Hanifah. Lalu kemudian ibunya Abu Yusuf menjawab, "Dia merupakan tulang punggung keluarga kami. Dia bekerja sebagai penjahit di pasar. Kalau dia tidak bekerja, kami makan dari mana? Kami tidak mendapati pemasukan lain selain dari hasil kerjanya Abu Yusuf ini," kata ibunya. Lalu Abu Hanifah bertanya, kalau dia bekerja di pasar, kira-kira dia mendapatkan gaji berapa? Berapa yang dia peroleh tiap hari? Dijawab oleh ibunya Abu Yusuf, dia memperoleh tiap hari itu 3 dirham. Lalu Abu Hanifah menjawab, "Baiklah, saya akan berikan dia setiap hari 3 dirham, tapi biarkanlah dia terus belajar bersamaku. Barangkali suatu hari nanti kalau dia memiliki ilmu, kalau dia sudah pintar, dia akan makan dari piring yang sangat mewah bersama para raja," kata Abu Hanifah. Mendengarkan itu, ibunya Abu Yusuf merasa heran. Bagaimana mungkin anakku ini akan makan dari piring yang sangat mewah bersama para raja dan para khalifah? Begitu di dalam pikirannya Ibu Abu Yusuf. Kita cukupkan